Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tatahurul qulub minal ghisyil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man mahadun nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله liman yasha'u wa yarda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Zat yang semuanya akan kembali kepadanya, karena semuanya adalah miliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita siang, pagi, malam, petang, kita pusatkan perhatian kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersabar atas ketentuan sampai Allah ridho kepada kita. Salawat dan salam pun senantiasa tertutur selalu kepada manusia yang paling kita cinta, yang paling kita sayang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmah, yang akan Allah izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, ya, surah An-Najm ayat yang ke-26, yang artinya, dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendakinya dan orang-orang yang diridhoinya. Coba perhatikan sekali lagi firman Allah ini. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang-orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Nah, ketika kita berbicara tentang syafaat, tentunya mempunyai dalil yang kuat, yaitu dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis muttafaq alaih, ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjal kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Setiap nabi memiliki doa yang terkabul, maka setiap nabi mohon dipercepat pengabulan doanya. Sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat, yang insya Allah bermanfaat bagi umatku yang meninggal, sementara ia sedang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih muttafaq alaih, ya. Jadi Al-Quran dalam surah An-Najm sudah mengutarakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat, yang pada intinya syafaat itu atas izin dari Allah. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita paham gak tentang syafaat? Apa sih syafaat tersebut? Syafaat adalah meminta pertolongan untuk orang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan pertolongan kepada umatnya, dan juga nabi-nabi yang lain, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong umatnya, untuk menolong umat pengikutnya, umatnya. Ini yang disebut dengan syafaat. Siapa aja yang dapat memberikan syafaat? Ya tentunya kita memahami yang disebut dengan syafaatul uzma adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Anak-anak yang soleh, orang yang mati syahid. Kemudian siapa lagi? Orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang penghafal Quran. Itu dapat memberikan syafaat. Ya sobatku ya, itu diantaranya. Jadi ada beberapa pembagian syafaat yang harus kita pahami. Syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang seperti ini ada beberapa klasifikasinya. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu syafaat terbesar berupa syafaatul uzma bagi semua manusia saat di padang mahsyar agar perkara mereka segera diputuskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkara mereka. Hal tersebut merupakan posisi yang sangat terpuji baginya. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi sebagian umatnya sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Mereka berjumlah 70.000 orang saat Allah berfirman kepada beliau-beliau semua, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, masukkanlah sebagian umatmu tanpa ada hisab. Masukkanlah sebagian umatmu ke dalam surga tanpa ada hisab dari pintu sebelah kanan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya yang berimbang kebaikan dan kejahatan. Ya, kita nih seperti kita nih misalnya ada yang kejahatannya 50, kebaikannya 50, hasanahnya 50%, sayi'ahnya 50%. Nah, sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, diberatkan kebaikannya, dimenangkan kebaikannya, hasanahnya. Berkat siapa? Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat beliau agar derajat
ya martabat. Jadi syafaat beliau diantaranya agar derajat penghuni surga ditingkatkan lebih tinggi dari selayaknya sebagai balasan amal perbuatan mereka, khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau pada pamannya Abu Thalib agar siksaannya diringankan. Masya Allah. Paman beliau Abu Thalib, meskipun di sini masih ada kontradiktif, tetapi jumhur mengatakan bahwa Abu Thalib belum sampai masuk kepada Islam sampai akhir hayatnya. Makanya Rasulullah SAW sesedih apapun beliau ya, itu tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bahwa pamannya Abu Thalib yang begitu baik kepada beliau itu diberikan taufik dan hidayah. Tapi ingat, Allah berfirman ketika itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Taufik dan hidayah itu bukan punya Nabi Muhammad. Taufik dan hidayah itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang hanya memberikan taufik dan hidayah kepada yang diinginkan. Makanya Rasulullah tidak henti-hentinya mendoakan pamanda beliau supaya minimal diringankan siksanya. Ya, syafaat beliau agar semua orang mukmin dapat masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini umat Islam nih khususnya orang-orang yang beriman ya, bukan Islam saja. Islam kan kulitnya, iman adalah isinya. Orang-orang yang beriman nih, kita semua umat Nabi Muhammad mendapatkan janji akan masuk surga semuanya. Masya Allah. Berkat siapa? Permohonan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu syafaat dari Rasulullah. Ada syafaat yang lebih umum, syafaat umum bagi Nabi SAW dan juga yang lainnya, baik para nabi, malaikat dan orang-orang mukmin, yaitu syafaat bagi orang yang semestinya masuk neraka agar tidak dimasukkannya, dan bagi mereka yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan darinya. Ini syafaat bagi orang yang semestinya masuk neraka. Ya contohnya, mohon maaf nah, jangan ya kalau kita pengennya langsung masuk ke dalam surga ya. Misalnya ada orang lain gitu, dia termasuk ahli neraka, tetapi karena berkat doa Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Allah sayangilah umatku ini ya Allah, akhirnya dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Ya, kalau kita insya Allah dah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW ya, dalam hal ini kan kita pernah mendengarkan hadisnya. Jadi setiap nabi memiliki doa yang terkabul. Maka setiap nabi mohon dipercepat pengabulan doanya. Jadi nabi-nabi terdahulu kata Rasulullah SAW dipercepat pengabulan doanya di dunia. Ya, makanya banyak di antara mereka yang punya mukjizat. Sementara Rasulullah SAW enggak mau. Jangan di dunia katanya. Beliau akan mendapatkan terkabulnya doa nanti di akhirat. Sementara aku, kata Rasulullah SAW, menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat, yang insya Allah bermanfaat bagi umatku yang meninggal sedang ia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Rasulullah SAW akan mendapatkan izin memberikan syafaat kepada umatnya selama umatnya tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi selama kita tidak mensekutukan Allah, maka kita wajib mendapatkan syafaat. Ada nggak syarat-syaratnya mendapatkan syafaat tersebut? Ada. Yang pertama diantaranya ya, nih syarat kita mendapatkan syafaat nih, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dalam surah Al-Baqarah 255. Nih kalau kita baca akhir surah Al-Baqarah begitu. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tentunya yang pertama adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sudah mendapatkan izin. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Ridho Allah terhadap pemberi syafaat dan penerima syafaat. Allah sangat ridho kepada Rasulullah SAW. Ya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir dapat nggak menerima syafaat? Tidak ya. Orang kafir tidak akan menerima syafaat karena mereka kekal di neraka dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kekal di neraka selama-lamanya.
dan tidak akan pernah masuk surga. Seandainya ada yang memberi syafaat, maka syafaat tersebut tidak akan bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka orang-orang kafir nih yang mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak ada gunanya. Nah, memohon syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal kita tugasnya. Siapa yang mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya memohon kepada Allah Ta'ala seperti dengan mengucap doa, mengucap permohonan, mengucap harapan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku syafaat Nabimu. Kemudian diikuti dengan beramal soleh sebagai konsekuensinya, seperti tulus dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga meminta wasilah kepada Nabi. Ini pun berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia terbahagia, manusia yang paling bergembira, manusia yang paling enak dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati ataupun jiwa. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering-sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim mustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.